pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Hari Minggu kemarin, siang hari, seperti biasa, saya mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan suami saya untuk seragam 1 minggu ke depan. Jadi biasanya agak sorenya itu adalah jadwal bagi kami untuk olahraga sekali seminggu, karena memang cuma hari Minggu ada waktu untuk berolahraga bersama. Tapi sementara saya menyetrika pakaiannya, suami saya datang menginformasikan, yang aku harus ke kantor nih, soalnya ada pekerjaan yang harus dilakukan. Oh, jadi kita nggak olahraga dong. Ya udah, beres-beres aja lah, siap-siap lah ke kantor. Saya bilang begitu. Saya pun melanjutkan menyetrika pakaiannya. Tapi tak lama kemudian, dia mengambil handphonenya, lalu dia datang dan menyampaikan, wah yang ternyata dibatalkan nih kerja ke kantornya. Loh, kenapa? Iya, soalnya ada informasi di WA, katanya jangan ke kantor dulu, informasi untuk secara umum, karena sementara dilakukan sterilisasi sehubungan dengan adanya karyawan yang terkena paparan pandemik virus corona ini. Jadi ternyata dijadwalkan hari Minggu itu untuk sterilisasi. Jadi saya nggak jadi ke kantor. Kalau gitu sore ini kita jadi ya olahraga. Wah, saya senang sekali karena memang olahraga ini sangat diperlukan karena kondisi sekarang pandemik ini membuat kita harus menjaga kesehatan lebih lagi selain ditambah dengan subsidi vitamin tentunya. Lalu sore hari pun tiba, supaya tidak terlalu panas, kami pun pergi berjalan kaki, berolahraga, mengitari komplek-komplek perumahan. Lumayan hampir sekitar 1 jam, sehingga kami pun boleh menyegarkan kembali, mengganti udara di dalam paru-paru, dan kami merasa lebih bugar lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan meskipun waktu yang kami lakukan ini hanya 1 kali dalam 1 minggu, tapi ini sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Inilah hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 5 Juli dengan judul Untuk Memperoleh Kasih yang Sempurna. Ayat intinya tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Penjelasannya. Ini adalah pernyataan penting karena ada banyak orang yang ingin mengasihi dan melayani Allah, namun apabila kesengsaraan datang, mereka itu tidak melihat kasih Allah di dalamnya, melainkan tangan musuh. Mereka berduka cita dan bersungut-sungut serta mengeluh. Tetapi ini bukanlah buah kasih kepada Allah dalam jiwa. Kalau kita mempunyai kasih yang sempurna, maka kita akan mengetahui bahwa Allah tidak melukai kita, melainkan di tengah-tengah ujian dan duka cita dan sakit, Ia sedang berusaha menjadikan kita sempurna dan menguji kualitas iman kita. Kalau kita berhenti mengeluh tentang hari kemudian dan mulai percaya bahwa Allah mengasihi kita dan bermaksud hendak membuat kebajikan kepada kita, maka kita akan percaya kepadanya seperti seorang anak percaya kepada orang tua yang penuh kasih. Kemudian, segala kesusahan dan siksaan kita akan lenyap, dan kehendak kita akan ditelan dalam kehendak Allah. Oleh berdiamnya Kristus di dalam hati, engkau akan menjadi sama seperti Kristus dalam tabiat. Tuhan ingin supaya engkau berdiri di sampingnya sebagai seorang anak Allah yang manis, sabar, dan rendah hati. Tuhan bermaksud agar pekerja-pekerja dalam pekerjaannya akan menunjukkan kasih-Nya. Hubungan kita dengan satu sama lain haruslah menyenangkan. Kalau kita berbuat benar, kesaksian roh kita sendiri dan kesaksian roh Allah menyaksikan bahwa pikiran manusia adalah di bawah pengawasan pikiran ilahi. Sabdanya menyediakan bukti yang darinya kita boleh mengambil kesimpulan bahwa
Sesungguhnya kita adalah putra dan putrinya. Kasih yang benar bagi Allah membawa sertanya kepercayaan yang benar dan hormat. Dan orang yang mengasihi Allah akan mengasihi saudaranya juga. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman yang berpaut kepada Yang Maha Kuasa dan tidak mau digagalkan. Pengharapan yang mengalihkan kemenangan masa depan yang baik dan benar, yang dapat menguatkan keberanian dan kesukaan, dan kasih yang menahbiskan segala sesuatu kepada Allah dan bagi Allah. Aplikasinya bagi kita hari ini adalah mari kita memilih untuk tidak tawar hati. Meskipun ada pencobaan yang datang kepada kita, itu tidak membuat kasih kita kepada Allah itu pudar. Tapi kita diingatkan kembali bahwa dengan adanya ujian itu, sebenarnya Tuhan mau untuk membentuk tabiat kita lebih dekat lagi serupa dengan tabiat Kristus. Mari kita terus mengasihi Allah, karena dengan kita mengasihi Allah, maka buahnya adalah kita dapat mengasihi sesama kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita hari ini adalah saya mengajak kita semua, mari kita tetap tekun di dalam doa, khususnya dalam hal mencintai Tuhan lebih hari demi hari. Karena kita tahu cobaan itu tidak mungkin akan berhenti, karena Tuhan sendiri menyampaikan bahwa Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Karena memang setan ini berusaha begitu kuat agar kita membuat Allah itu seakan-akan musuh kita. Tapi kita harus memiliki prinsip yang teguh, untuk itulah kita berdoa. Kiranya tuntunan Roh Kudus akan terus membuat kasih kita kepada Tuhan itu berkobar lebih lagi hari demi hari. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan melanjutkan bacaan kelanjutannya esok hari. Sampai berjumpa lagi esok, dan mari kita terus bersukacita akan kebaikan Tuhan yang dapat kita syukuri. Tuhan memberkati. Amin.